Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pergerakan yang volatil di Bitcoin terus terjadi. Dan tadi kita sempat melihat ada semacam dump yang cukup dalam lagi, sempat menyentuh kurang lebih area $85.000 sebelum pada akhirnya sekarang kita kembali mendapatkan semacam rebound. Pergerakan zigzag ini telah kita saksikan terjadi selama beberapa minggu terakhir, teman-teman. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa sih yang menyebabkan tadi Bitcoin tiba-tiba drop cukup dalam sebelum pada akhirnya rebound, dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap kembali ke angka 2,87 triliun dolar atau turun sekitar 4,08%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah. Penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 10%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, kita mau membahas dulu dari segi liquidation heat map untuk Bitcoin. Kalau kita melihat 1 bulan terakhir, gitu ya, terlihat semakin banyak tumpukan likuidasi yang berada di atas angka $95.000. Bahkan kalau teman-teman lihat nih, dari angka 95 sampai ke angka $100.000, itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup tebal. Mungkin kita bisa melihat dengan zoom in ke 2 mingguan gitu ya. Lebih spesifik kalau kita lihat 2 minggu terakhir itu di angka 95 sampai ke kurang lebih $98.000. Sedangkan kalau misalnya kita melihat di bawah harga kita sekarang, maka area likuidasi yang cukup tebal itu berada cukup jauh di bawah, teman-teman. Mungkin kita harus zoom out sampai ke 6 bulan terakhir untuk bisa mendapatkan angka yang lumayan signifikan. Dan dengan jelas kita bisa melihat bahwa angka tersebut ada di range 74 sampai $73.000. So, kalau misalnya secara perhitungan sederhana, teman-teman, maka untuk sementara akan lebih gampang gitu ya bagi market maker untuk mendapatkan angka likuidasi yang besar dengan mencoba mendorong harga ke atas daripada ke bawah. Karena tentunya kita jauh lebih dekat ya dengan angka 95.000 daripada $73.000. Tapi tentunya tidak ada yang namanya kepastian di market. Oke, kita hanya berbicara in terms of liquidation heat map, bahwa untuk sementara yang lebih dekat itu di atas daripada di bawah. Dan seringnya itu adalah biasanya yang bakalan ke liquid ya yang dekat dulu daripada yang jauh. Statistiknya mungkin bisa saya katakan 70-75%. Jadi ada margin of error kurang lebih 2-3 kali dari 10 kali. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita juga melihat bahwa malam hari ini akan ada satu data yang berpotensi menghasilkan volatility, yaitu adalah non-farm payrolls dan juga unemployment rate. Nah, kalau misalnya nanti malam saya ada waktu, saya mungkin akan lakukan live streaming sekaligus untuk kita mantau bareng bagaimana reaksi market terhadap data yang bakalan dirilis malam hari ini. Non-farm payrolls, teman-teman, diekspektasikan itu keluar di angka 159.000 dari yang 143. Sedangkan unemployment rate itu stay di angka 4%. Itu adalah ekspektasinya. Nah, kalau misalnya keduanya itu sesuai dengan ekspektasi, maka kemungkinan tidak akan ada volatility yang terlalu ekstrim. Tetapi jika ada data yang keluar tidak sesuai dengan ekspektasi, apalagi jauh daripada ekspektasi, maka ada potensi volatility yang ekstrim bisa kita lihat terjadi ke market. Dan tidak hanya di kripto, tapi juga pasar saham Amerika Serikat yang beberapa waktu belakangan juga tergolong cukup agresif pergerakannya. Dan yang juga menjadi pertanyaan mungkin bagi teman-teman semua adalah apa kok yang kemudian menyebabkan kita melihat Bitcoin tadi tiba-tiba dump ke kurang lebih area 85 atau 84 ribuan sebelum pada akhirnya rebound. Itu diakibatkan oleh executive order yang sebenarnya baru ditandatangani oleh Presiden Trump. Sebenarnya kalau kita baca untuk title-nya gitu, untuk judulnya itu cukup positif. President Trump signed an executive order to establish a strategic Bitcoin reserve. Jadi yang selama ini digadang-gadang bakalan terjadi, strategic Bitcoin reserve, itu pada akhirnya telah ditandatangani oleh Presiden Trump sebagai sebuah executive order. Harusnya berita positif dong, gitu kan? Belum lagi dikatakan di sini,
The reserve will be capitalized with Bitcoin owned by the federal government that was forfeited as part of criminal or civil asset forfeiture proceedings. This means it will not cost taxpayer a dime. It is estimated that the US government owns about 200,000 Bitcoin. However, there has been never a complete audit. The US will not sell any Bitcoin deposited into the reserve. So far so good kan? Bahwa mereka juga mengatakan mereka tidak akan menjual Bitcoin yang mereka telah berhasil sita yang ada kurang lebih 200.000 walaupun belum sempat diaudit gitu ya, tapi digadang-gadang ada 200.000 dan tidak bakalan dijual. Harusnya positif dong gitu ya. Tapi ini juga sudah saya tweet tadi di Twitter saya. Kalau misalnya kalian mau dapatkan info lebih cepat, kalian bisa follow aja Twitternya, linknya ada di kolom description. Saya sampaikan penjelasan simpelnya nih teman-teman. Beberapa menit yang lalu, Presiden Trump tanda tangan executive order untuk strategic Bitcoin reserve. Dalam executive order tersebut, disebutkan Bitcoin yang sudah dimiliki US tidak bakalan dijual. So far so good kan? Tapi, tidak akan ada pembelian tambahan untuk aset ini. Yang disampaikan di bawah di sini. Sudah saya highlight teman-teman. The government will not acquire additional assets for the stockpile beyond those obtained through forfeiture proceedings. Dan hanya kalau satu kalimat ini saja berhasil membuat Bitcoin drop kembali di bawah 86.000. Berikan saya satu kalimat, akan saya guncangkan Bitcoin. Gitu ya. Jadi cukup satu kalimat ini saja cukup membuat market tiba-tiba drop cukup dalam, teman-teman. Tapi bagaimana menurut kalian terhadap apa yang disampaikan di sini? Apakah secara overall kalian positif terhadap apa yang terjadi? Ataukah kalian juga negatif seperti reaksi market beberapa jam yang lalu? Lihat dari sell off dari yang awalnya 91.000 teman-teman itu drop sampai ke kurang lebih 84.600 sebelum sekarang sedikit mendapatkan rebound gitu ya. Dan secara price action sendiri untuk sementara yang terlihat adalah kita masih mendapatkan semacam konsolidasi teman-teman. Oke. Dan ada sebuah trendline yang terbentuk di sini. Kalian boleh gambarnya seperti ini atau mungkin mau seperti ini juga bebas gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih konservatif adalah modelan seperti ini. Bahwa kalau misalnya kita terus memperpanjang konsolidasi di bawah 90.000 teman-teman, itu semakin memperbesar possibility bahwa kita akan kembali membentuk lower low baru. Itulah kenapa sebenarnya beberapa video terakhir saya sampaikan short term saya bullish untuk Bitcoin, tapi medium term so far saya harus katakan bearish. Kenapa? Karena belum ada lagi sesuatu yang bisa membuat saya kembali bullish. That's it. Gitu kan? Secara daily kita juga kesulitan untuk reclaim 90.000, secara weekly juga kita masih struggling untuk close di atas 90.000, secara time frame kecil pun kita masih melihat kita justru terkonsolidasi di bawah 90.000. Ketiganya bukan indikasi baik untuk Bitcoin. Nah, saya sampaikan juga, satu-satunya senario yang kemudian bisa mengubah sentimen saya dari bearish menjadi bullish untuk midterm adalah jika kita sampai berhasil untuk breakout di atas angka 90-an ribu dengan manner yang meyakinkan dan kemudian mendapatkan semacam bullish continuation pattern. Jika itu yang berhasil kita lakukan, maka saya mungkin akan bisa consider untuk kembali biasnya menjadi bullish. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, saya masih akan consider semua yang kita lakukan di sini hanya merupakan konsolidasi dari breakdown yang kemarin terjadi dan ujung-ujungnya akan membentuk lower low baru. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai posisi apapun gitu ya meskipun saya bukan financial advisor sih. Tapi kalau saya punya posisi misalnya di altcoin dan pakai leverage terutama yang besar, maka saya harus waspada dengan senario ini. Kalau ini sampai terjadi, kalau Bitcoin sampai drop ke kurang lebih 70-an ribu dolar, maka saya khawatir bahwa altcoin juga bakalan jebolnya dalam banget gitu. Meskipun udah jebolnya dalam ya dari berbulan-bulan terakhir, tapi bisa lebih dalam lagi. Nah kalau teman-teman yang mainnya di spot gitu ya sebenarnya bisa sedikit lebih tenang lah gitu ya. Meskipun ya saya tahu ya pasti akan ada yang kontra. Bagaimana bisa tenang kok? Altcoin yang saya pegang rata-rata itu dropnya udah dalam. Nah ingat teman-teman, sebelum kalian menjadi seorang investor, ya kan? Berarti kan kalian sudah riset dulu kan? Misalnya kalian invest ke project A, B, C. Kalau kalian sudah riset ke project A, B, C, dan semuanya checklist, artinya kalian melihat ada masa depan untuk project tersebut, ada tim yang solid di belakangnya, tokenomics yang bagus, utility-nya jelas, penurunan harga itu justru adalah berkah.
Karena kalian berarti sekali lagi dikasih aset yang undervalue. Sama seperti kalau teman-teman membeli saham gitu ya. Misalnya kalian tahu fundamental BBCA atau BBRI itu bagus banget gitu kan. Tapi harga sahamnya terus turun nih. Padahal fundamentalnya tidak berubah. Pendapatannya masih bagus, masih bertumbuh perusahaannya, asetnya terus bertambah, tapi harga sahamnya turun. Jadi itu dikasih diskon, teman-teman. Ya kan? Sama juga dengan altcoin yang sudah kalian riset, fundamentalnya oke, tapi harganya turun, ya berarti diskon. Sesimpel itu. Meskipun kadang-kadang akan lebih gampang untuk diomongin daripada dilakukan ya, teman-teman, bahwa harganya terus turun tapi kita anggap sebagai diskon. Memang tidak mudah, tapi itulah yang nanti akan membedakan teman-teman semua dengan orang-orang yang gampang panic selling, dengan orang-orang yang tidak punya conviction, yang biasanya masuk hanya karena atas dasar FOMO. Kalian tidak mau membeli pada saat di pucuk, teman-teman. Kalian mau belinya pas berada di bottom. Jadi ini sudah saya ulang berulang-ulang gitu ya, bahwa pasti akan datang masanya lagi orang-orang bakalan berebut untuk masuk ke altcoin karena mungkin harganya sedang naik 200-300%. Tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah kalian juga termasuk orang-orang itu? Ketika altcoinnya sudah naik 200-300%, kalian baru berebut untuk beli. Sedangkan ketika dikasih diskon 70-80%, kalian mengatakan, enggak kok, saya nanti takutnya jatuh lagi. Logiknya kebalik, teman-teman. Buying low, selling high. Tapi sekali lagi, dengan cycle yang seperti ini, yang tidak semudah cycle-cycle sebelumnya, maka kalian juga harus adaptasi terhadap bagaimana cara kalian invest. Kalau kali ini, saya rasa tidak bisa dipungkiri, cycle yang sulit banget dibandingkan cycle-cycle sebelumnya. Jadi kalian harus mempunyai filter yang lebih banyak gitu, untuk ngefilter project. Jadi jangan asal masuk gitu. Beda cerita kalau 2017, 2020, kalian masuk ke project apapun, rata-rata bakalan naik gitu ya. Kalau untuk sekarang, kalian harus lebih selektif lah. Lebih selektif, harus riset lebih dalam, sudah yakin, punya conviction bahwa project A, B, C bakal mempunyai masa depan, masuknya udah fokusnya di sana aja. Kalian nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu sampai ada 15-20 altcoin. 3-5 aja kalau kalian fokus dan kalian terus ikutin update-nya, itu sudah cukup. Gitu ya. Jadi teman-teman, balik lagi ke chart. Kalau misalnya kita lihat dari segi time frame kecil banget, maka untuk sementara waktu juga belum ada clue yang menurut saya terlalu mendasar yang saya bisa jadikan sebagai pedoman untuk mengatakan habis ini kita kemungkinan besar bakalan ke arah ini atau ini, arah atas atau bawah. Jadi ini adalah gray area bagi saya, teman-teman. Pergerakannya choppy banget, oke? Dan ini sangat tidak ideal untuk kita trade, terutama untuk teman-teman yang masih newbie gitu ya, tidak mengerti cara manage resiko. Ini mending kalian stay away from the market terlebih dahulu. Terlebih toh, teman-teman sekarang kita berada di pertengahan area support dan juga resistance. So kalau misalnya kalian memaksakan untuk masuk, ya kalian harus tahu apa yang kalian lakukan. Kalau kalian misalnya masih ragu, ya lebih baik jangan masuk. Oke? Nah, kalau misalnya in the short term, teman-teman, saya pribadi sih mau mengatakan bahwa selama area trendline ini berhasil kita pertahankan, kita berpotensi untuk bisa mencoba menjemput dulu nih ke sekitaran area 95 ribuan, karena kita tahu nih bahwa di sekitaran area tersebut terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi, teman-teman. Oke? Jadi sekalipun kalau misalnya nanti kita ujung-ujungnya bakalan dibanting lagi ke bawah misalnya, itu baru akan terjadi mungkin ketika kita telah menyelesaikan likuidasi di sekitaran area 95 sampai 98 atau bahkan bisa sampai 100 ribu dolar. Oke? Jadi in the short term, saya bisa mengatakan bahwa selama area trendline ini kita hold, saya masih akan biasnya bullish untuk short term. Mid term belum berubah, masih tetap akan bearish. Artinya saya masih expect semua yang kita lihat selama beberapa hari terakhir itu hanya adalah bentuk konsolidasi dan juga retest ulang dari breakdown yang telah terjadi. Breakdownnya sebelah mana? Ini adalah trendline. Oke, ini mungkin akan lebih jelas kalau teman-teman lihat di daily. Jadi kita persis nyentuh ke area trendline tersebut dan kemudian drop gitu ya. Ngeretest sekali lagi itu bukan berarti kita
sudah langsung bullish ya, itu bisa aja juga menjadi bearish retest dan kemudian ujung-ujung kembali drop. Kalau misalnya kita mau mengubah sentimen menjadi bullish, kita harus establish di atas 90.000 dan mendapatkan semacam konsolidasi. Kalau itu yang terjadi, oke, saya bisa flip kembali ke arah bullish. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Oke, ada rally, seperti konsolidasi. Ada rally, konsolidasi. Rally, konsolidasi, dan rally. Oke. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.